Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas mengenai manajemen operasional. Nah, di dunia bisnis yang sangat kompetitif saat ini, memahami bagaimana suatu proses operasi perusahaan berjalan merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis rekan-rekan. Nah, dalam pertemuan ini, kita akan membahas berbagai macam konsep yang penting dalam manajemen operasional, termasuk di dalamnya ada proses produksi, perencanaan, penjadwalan, hingga ke pengendalian operasional itu sendiri rekan-rekan. Mari kita mulai saja materinya. Pertama, kita mari membahas mengenai apa sih pengertian manajemen operasi itu. Nah, rekan-rekan, manajemen operasi adalah proses yang berfokus pada penciptaan nilai melalui barang dan jasa rekan-rekan. Dalam konteks ini, manajemen operasi itu mengubah input dari material gitu ya, seperti tenaga kerja, modal, bahan-bahan, menjadi output rekan-rekan yang siap untuk dikonsumsi, baik dalam bentuk barang ataupun jasa seperti itu. Nah, seorang manajer operasional ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, juga mengevaluasi semua kegiatan operasional yang bekerja di suatu perusahaan rekan-rekan. Bayangkan nih, misalnya di dapur ya, di suatu tempat makan seperti itu, seorang chef di restoran yang tidak hanya memasak tetapi juga harus merencanakan menunya gitu ya, mengatur waktu penyajian dan memastikan bahan baku selalu tersedia untuk siap menjadi bahan yang akan dibuat menjadi makanan seperti itu. Nah, pertanyaannya, mengapa penting untuk mempelajari manajemen operasional? Karena lebih dari 50% kegiatan pengelolaan bisnis ini berfokus pada area ini rekan-rekan. Karir di bidang ini juga sangat beragam sekali ya, mulai dari manajer produksi hingga menjadi manajer di rantai pasokan gitu, atau supply chain gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita bahas nih, sektor barang dan jasa dalam manajemen operasional ini. Nah, mari kita bicarakan tentang perbedaan antara sektor barang dan jasa gitu ya. Nah, barang, seperti yang rekan-rekan tahu namanya juga barang gitu ya, merupakan produk fisik yang dapat dilihat, kita lihat dengan mata, visual, juga dapat disentuh ya. Nah, sedangkan jasa ini adalah pengalaman yang tidak berwujud rekan-rekan. Namun nih, banyak produk di pasar adalah kombinasi dari keduanya. Bagaimana maksudnya kombinasi? Barang dan jasa gitu Pak, atau setengah-setengah gitu ya. Nah, misalnya saat rekan-rekan membeli mobil, kita tidak hanya mendapatkan barang itu ya, tidak hanya mendapatkan mobil, tetapi juga mendapatkan jasa purna jual, seperti perawatannya, seperti itu. Nah, dalam operasional ada perbedaan cara produksi rekan-rekan. Untuk barang nih, ada konsumen ini tidak terlibat langsung hingga produk itu tersedia di pasar ya, sehingga konsumen itu sebagai pengguna akhir seperti itu daripada penikmat output itu. Nah, sebaliknya, kalau dalam jasa, konsumen ini sering terlibat dalam proses penyampaian layanan rekan-rekan. Seperti saat kita mendapatkan potongan rambut gitu ya, saat prosesnya itu terjadi kita, Pak, tolong Pak gini gitu ya, Mas, Mbak gitu ya, kurang pendek gitu ya, kurang dirapikan sedikit. Artinya apa? Ketika jasa, kita sebagai pelanggan biasanya juga sering terlibat dalam proses akhir daripada penyediaan jasa tersebut. Oke, so far paham gitu ya? Nah, kemudian mari kita bahas mengenai proses operasional perusahaan. Proses operasional perusahaan ini berbeda tergantung jenis produk yang diproduksi rekan-rekan. Nah, untuk barang nih, proses ini dapat bersifat khusus atau massal rekan-rekan. Jika memenuhi pesanan tertentu gitu ya, atau kalau dalam accounting gitu ya, just in time gitu ya, agak lupa gitu, just in time permintaannya ini akan disebut dengan produksi khusus rekan-rekan. Nah, namun jika memproduksi barang dalam jumlah yang besar, masif gitu ya, kita berbicara tentang output atau jumlah produksi yang akan diproduksi dalam bentuk produksi massal gitu ya. Nah, ini tentu akan diproduksi dalam jumlah yang banyak sehingga produksinya akan diberikan atau disebarkan untuk banyak konsumen di suatu lingkup geografis seperti itu ya. Nah, kemudian kalau di sektor jasa bagaimana? Nah, operasional juga berfokus pada kontak dengan konsumen rekan-rekan. Misalnya, pada jasa pengiriman, barang memiliki kontak yang rendah nih dengan konsumen ya. Sementara layanan potong rambut memiliki kontak yang tinggi seperti itu. Ya, kontak itu adalah hubungan langsung yang terjadi seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian mari kita bahas mengenai strategi operasi dalam bisnis gitu ya. Nah, setiap bisnis ini memerlukan strategi yang tepat gitu ya. Ada 3 strategi utama yang sering digunakan. Yang biasanya yang pertama adalah strategi biaya rendah nih. Nah, misalnya paling sering lah kita mengetahui AirAsia gitu ya. Ini menawarkan tiket murah namun tetap memberikan pelayanan yang baik. Nah, di sini fokusnya adalah menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas rekan-rekan. Atau biasa AirAsia itu disebut dengan pesawat LCC gitu ya, low cost carrier seperti itu. Nah, kemudian ada strategi diversifikatif produk rekan-rekan.
Nah, perusahaan seperti Unilever memiliki berbagai bentuk produk gitu ya, bahan atau barang yang mereka jual gitu. Ada makanan, ada minuman, hingga sikat gigi seperti ya. Nah, ini membantu mereka juga menjaga posisi mereka sebagai pemimpin di pasar rekan-rekan, karena diversifikasi produk dan produknya juga sudah stabil gitu ya di dalam pasar seperti itu. Nah, kemudian respon pelanggan. Nah, contohnya nih Toyota yang memproduksi berbagai jenis mobil berdasarkan preferensi konsumen, berdasarkan anggapan dan selera konsumen gitu ya. Nah, mereka ini cukup peka terhadap kebutuhan pasar dan beradaptasi dengan cepat. Nah, saat ini kan tentang adanya mobil listrik nih, Toyota, Mitsubishi dan kawan-kawannya harus lebih cepat lagi kan. Ini isu yang sangat menarik dibahas karena mobil-mobil dari Cina sudah masuk berdatangan dengan bahan yang lebih ekonomis, dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, menciptakan daripada sustainable environment juga. Nah, ini menjadi tantangan sendiri bagi eksistensi para pelaku otomotif di pasar yang sudah eksis lama seperti itu. Nah, kemudian mari kita membahas mengenai perencanaan operasional pada perusahaan. Dalam perencanaan operasional, seorang manajer ini harus memperhatikan beberapa hal rekan-rekan. Yang pertama, perencanaan kapasitas gitu ya. Seberapa banyak sih produk yang bisa kita hasilkan? Nah, ini penting untuk memenuhi permintaan pasar rekan-rekan. Misalnya saat permintaan tinggi, lagi banyak-banyaknya perusahaan harus dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Apakah sudah mampu dari sisi mesin, dari sisi alat yang digunakan untuk memproduksi permintaan pasar tersebut? Gitu ya. Nah, kemudian ada perencanaan lokasi. Nah, lokasi pabrik bisa mempengaruhi biaya dan efisiensi rekan-rekan. Memilih lokasi dekat dengan bahan baku atau pasar yang sangat strategis gitu ya. Apakah kita memilih dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar? Tentu ini harus memiliki kajian. Kalau teman-teman pilih yang mana? Dekat dengan bahan baku atau pasar? Kalau saya yang paling strategis ya, mungkin di tengah-tengah kalau memungkinkan seperti itu ya, sehingga tidak jauh ke pasar dan juga tidak jauh dengan konsumen, sehingga bisa diperhatikan. Tapi ini balik lagi, bagaimana keadaan geografis, keadaan lingkungan, peraturan yang dibuat oleh pemerintah akan memberikan dampak seperti pembelajaran lainnya di materi-materi lainnya gitu ya. Karena faktor eksternal juga mempengaruhi daripada pengambilan keputusan pada suatu perusahaan untuk melakukan perencanaan operasional seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perencanaan tata letak rekan-rekan. Bagaimana tata letak pabrik atau ruang kerja akan dibangun gitu ya. Nah, ini berpengaruh pada efisiensi operasional tadi. Misalnya pabrik yang baik mengatur alur kerja untuk meminimalkan waktu tempuh gitu ya. Seperti tadi, dekat dengan konsumen atau dekat dengan bahan baku gitu ya. Ini perlu diperhitungkan gitu ya rekan-rekan. Nah, kemudian ada metode perencanaan. Nah, ini metode perencanaan kita biasanya pada suatu perusahaan yang sudah kuat gitu ya, sudah robust understanding bisnisnya, juga sudah robust foundation bisnisnya gitu ya. Ini menggunakan sistem seperti MRP atau ERP seperti itu. Nah, ini mengintegrasikan informasi antar divisi dalam perusahaan sehingga dapat dibaca dan dapat saling membentuk satu matriks sehingga semua manajer lini mengetahui di mana sih proses kita saat ini, apa sih yang kurang, bagian mana sih yang tertunda, siapa sih PIC yang membuat ini tertunda gitu ya. Nah, ini akan memudahkan dan membuat agile dalam bisnis proses di suatu perusahaan gitu rekan-rekan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai penjadwalan operasional. Nah, pada penjadwalan operasional perusahaan ini mencakup pengaturan waktu untuk setiap aktivitas dalam produksi. Ini juga mencakup beberapa schedule gitu ya. Ada master schedule rekan-rekan, namanya juga master gitu ya. Jadwal umum untuk semua aktivitas. Kemudian baru dari master atau tadi grand gitu ya. Kemudian baru ke detail schedule-nya. Jadwal harian yang lebih spesifik, ngapain saja sih. Misalnya dalam 1 bulan, kita rincikan lagi dalam 1 hari gitu ya. Perharinya dalam 30 hari. Nah, kemudian ada staff schedules, menentukan siapa yang akan mengerjakan apa seperti itu. Dalam 1 hari tadi, si A, misalnya saya, Denny, akan mengerjakan di bagian produksi dari jam 7 sampai jam 3 sore seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Outputnya apa seperti itu. Nah, ini untuk menentukan siapa yang akan mengerjakan apa. Kalau yang tadi grand schedules atau master schedules, kemudian detail schedules, selanjutnya dikecilkan lagi rekan-rekan, dikerucutkan lagi menjadi staff schedule. Nah, kemudian ada yang disebut dengan project schedule rekan-rekan. Nah, ini artinya namanya juga project ya, proyek gitu ya. Ini koordinasi untuk proyek yang lebih besar. Nah, ada nih contoh yang menarik. Seperti misalnya di industri film gitu ya, yang sering ke bioskop atau nonton Netflix gitu ya. Nah, di mana setiap elemen ini dari aktor hingga kru produksi harus memiliki jadwal yang sangat terperinci agar produksi dapat berjalan dengan lancar. Karena ini terkaitannya dengan apa rekan-rekan? Yang pertama dengan sumber daya, yang kedua dengan waktu gitu ya. Waktu ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan karena ada opportunity cost yang akan hilang kalau tidak tepat waktu seperti itu rekan-rekan. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke pengendalian operasional perusahaan. Nah, pengendalian operasi ini rekan-rekan adalah tahap terakhir yang memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, fokus utamanya adalah yang pertama pengendalian material.
memastikan semua bahan baku itu tersedia dan digunakan dengan efisien rekan-rekan. Nah, pengendalian material ini tentu akan mempengaruhi daripada efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan produktivitas perusahaan. Dengan pengendalian material yang baik, tentu akan mengurangi daripada pemborosan yang akan terjadi gitu ya, atau menyebabkan kerugian yang lebih besar untuk perusahaan dalam proses produksinya seperti itu. Nah, kemudian ada pengendalian kualitas rekan-rekan. Ini memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, biasanya nih, sering sekali mungkin rekan-rekan dengar atau mungkin pertama kali juga mendengar dengan sebutan TQM gitu ya, atau Total Quality Management. Nah, banyak digunakan nih untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu benar-benar berkualitas tinggi seperti itu. Nah, itu saja ya mungkin dari keseluruhan materi, sehingga sebagai kesimpulan, kita telah membahas tadi aspek penting dalam manajemen operasional, mulai dari pengertian hingga proses pengendalian gitu ya. Nah, manajemen operasional ini rekan-rekan tidak hanya tentang mengelola proses produksi, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah bagi konsumen atau value added. Nah, memahami konsep ini sangat penting, terutama bagi Anda yang menonton sebagai Gen Z yang akan memasuki dunia kerja yang akan semakin kompetitif di masa depan. Dengan pengetahuan ini, teman-teman memiliki bekal yang kuat ya untuk berkontribusi dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian semuanya yang menonton. Semoga materi hari ini akan bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang manajemen operasional. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.